Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi bersama saya, Widi Mulyo, dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai siklus Krebs atau siklus asam sitrat pada materi biokimia yang bagi menjadi beberapa subbab, yaitu ada definisi, fungsi, tahapan, dan hasil dari siklus Krebs. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu definisi siklus Krebs. Siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat disebut juga siklus Krebs merupakan tahapan kedua dari respirasi aerob. Siklus ini terjadi di dalam mitokondria, sedangkan glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis masuk ke dalam mitokondria terlebih dahulu melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Agar proses siklus Krebs dapat berlangsung, salah satu reaksi yang terjadi dari rangkaian reaksi metabolisme sel di dalam mitokondria yang membawa katabolisme residu asetil membebaskan ekuivalen hidrogen yang dengan oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai pemenuh kebutuhan energi jaringan. Siklus Krebs adalah reaksi metabolisme antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang terjadi setelah proses glikolisis. Reaksi ini disebut juga siklus asam sitrat dan merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Fase kedua respirasi aerob adalah siklus Krebs. Hasilnya adalah karbon dioksida dan energi dalam bentuk ATP yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. ATP adalah sumber utama tubuh. Jalur metabolisme ini berasal dari asam sitrat dan menghasilkan karbon dioksida sebagai limbah. Jalur ini dapat menghasilkan energi kimia yang dapat digunakan dalam bentuk ATP. Yang selanjutnya yaitu penemu siklus Krebs. Ditemukan oleh Hans Adolf Krebs, seorang dokter ahli biokimia Jerman. Siklus Krebs disebut juga perubahan. Beberapa komponen dari siklus Krebs ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang peneliti bernama Albert Szent-Györgyi. Beliau menerima hadiah Nobel pada tahun 1937 untuk penemuannya yang berkaitan dengan asam fumarat. Asam fumarat adalah kunci dari siklus Krebs. Istilah siklus Krebs diambil dari nama penemunya Sir Hans Adolf Krebs yang menemukannya pada tahun 1937. Dia mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah di dalam mitokondria sel dengan suatu siklus yang dinamakan siklus Krebs. Dilanjutkan dengan fungsi siklus Krebs. Sebagai jalur metabolisme, siklus Krebs sangat berperan penting pada ketersediaan ATP yang diperlukan jaringan. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari siklus Krebs. Yang pertama adalah sebagai jalur akhir oksidasi karbohidrat, protein, dan lipid yang akan dimetabolisme menjadi asetil koenzim A. Yang selanjutnya menghasilkan sebagian besar CO2 dengan mengoksidasi glukosa. Yang ketiga, menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernafasan untuk memproduksi ATP. Yang keempat, menyediakan sejumlah bahan untuk kebutuhan sintetis protein dan asam nukleat. Yang kelima,
mengkonversi sejumlah energi dan zat yang berlebihan untuk digunakan pada sintetis asam lemak. Yang terakhir yaitu bertindak sebagai pengendalian langsung maupun tidak langsung terhadap sistem enzim melalui komponen siklus. Yang selanjutnya yaitu tahapan siklus Krebs. Tahap pertama, sitrat sintase. Proses yang berlangsung di tahapan ini disebut dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi penggabungan molekul asetil KOA dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahap kedua, isomerase sitrat. Pada tahap ini, asam sitrat yang telah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap ketiga, isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini berlangsung proses dekarboksilasi atau perombakan pertama. Isositrat yang terbentuk pada tahap sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terkait enzim oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini pula isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase dan dibantu NADH. Tahap keempat, alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Pada tahap ini terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Tahap kelima, suksinat tikonase. Pada tahap ini terjadi konversi suksinil KOA menjadi suksinat. Pada tahap ini proses konversi atau pengubahan tidak hanya dibantu oleh enzim, namun juga memerlukan Mg2+ dan GDP. Dengan fosfat akan membentuk GTP. GTP inilah yang nantinya akan diubah sebagai ATP. Tahap ke-6, suksinat dehidrogenase. Suksinat yang telah dihasilkan pada tahap ini akan menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ke-7, hidrasi. Pada tahap ini terjadi proses hidrasi, yaitu proses penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon yang ada pada fumarat sehingga menghasilkan malat. Tahap ke-8, regenerasi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pengubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berperan menangkap asetil KOA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Untuk mencukupi kebutuhan, siklus Krebs harus berlangsung sebanyak 2 kali. Hal tersebut karena reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil KOA. Kemudian subbab yang terakhir yaitu ada hasil dari siklus Krebs. Dalam proses 1 kali siklus Krebs menghasilkan 12 ATP dengan perhitungan 1 molekul GTP yang akan secara langsung diproduksi menjadi ATP, 3 molekul NADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron menghasilkan 3 ATP per molekul,
Satu molekul FADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron menghasilkan 2 ATP per molekul dan satu molekul CO2 yang dilepaskan. Sehingga untuk 2 kali siklus Krebs akan dihasilkan energi sebanyak 24 ATP dan 2 molekul CO2. Demikian penjelasan mengenai siklus Krebs. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kelebihannya dan juga ada kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.